Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa huwa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ungkapan puji dan syukur senantiasa tercurah atas limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang sayangnya tiada terbilang, yang kasihnya tiada pilih kasih, yang mana semua hambanya ia berikan nikmatnya. Tak peduli mau hambanya tersebut ingkar kepadanya, hambanya tersebut kufur kepadanya, tetapi ia senantiasa memberikan nikmat kepada hambanya tersebut. Dan Alhamdulillah, senantiasa kita patut merasa syukur yang lebih dibandingkan orang-orang yang lain. Karena kita diberikan dua nikmat terbesar dalam hidup, yaitu nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman dan Islam tersebut, kita dapat merasakan manisnya menjalankan ibadah, manisnya mengamalkan ajaran-ajaran Islam, manisnya mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan Alhamdulillah, doa-doa yang kita panjatkan mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, dan Allah kabulkan, Allah istijabah doa tersebut. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kita kepada bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang kita nanti-nanti. Karena apa? Karena beramal ibadah di bulan tersebut pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ialah bulan suci Ramadan. Makanya oleh karena itulah kita sebagai hamba sudah sepantasnya lah kita bersyukur, yaitu dengan meningkatkan amal-amalan ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, senantiasa kita basahi lisan kita ini dengan melafazkan kalimatus syukri, alhamdulillahirabbil alamin. Yang tak kalah pentingnya juga yaitu ungkapan salawat dan salam kita kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Muhammad, junjungan alam semesta, rahmatan lil alamin. Ialah baginda Muhammad yang mana pengorbanannya takkan mungkin kita balas, takkan pernah kita sanggup untuk membayar pengorbanan beliau. Semua beliau korbankan, harta, jiwa, raga, semua dikorbankan. Bahkan sering kita dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bercucuran darah dari pelipisnya demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Oleh karenanya lah sudah sepantasnya lah kita sebagai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya, senantiasa mengamalkan apa-apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis-hadisnya. Oleh karena itu, marilah kita sampaikan ungkapan salawat dan salam kita. Karena Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya pun bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Taib, untuk memulainya, di sini Al-Fakir ingin menyampaikan sedikit ilmu yang telah Al-Fakir dapatkan dari mana bimbingan para ustadz, asatiz dan para kiai terhadap Al-Fakir. Yang mana di sini Al-Fakir sangat bersyukur, sangat berterima kasih kepada orang tua yang telah memasukkan Al-Fakir ke pondok pesantren
Sehingga di mana di pondok pesantren ini kita senantiasa mendapatkan siraman kolbu di Darul Ihsan, tempat-tempat berbuat kebaikan, di mana setiap saatnya kita diingatkan untuk senantiasa berbuat kebaikan. Dan di sini Al-Fakir ingin menyampaikan sedikit ilmu, yaitu tentang kesederhanaan dan membantu sesama di bulan suci Ramadan. Ikhwani wa akhwati uhibbukum fillah. Berbicara mengenai bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ialah bulan yang mana ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh penjuru dunia. Karena apa? Karena di bulan inilah mereka berharap segala perbuatan dosa yang mereka lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berusaha mengumpulkan amal-amalan ibadah sebanyak-banyaknya. Karena di bulan suci Ramadan setiap amal ibadah yang kita lakukan, maka pahalanya akan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah bulan Ramadan ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim yang ada di seluruh dunia. Sering kita dengarkan dan kita simak dari para asatis, para guru kita, bahwa man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang mana ia gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya untuk masuk ke dalam api neraka. Dan juga kita sering dengar hadis, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh perhitungan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya sebagaimana ia bayi yang baru dilahirkan. Oleh karena itulah di sini Al-Fakir berpesan kepada kita semua agar tidak menyia-nyiakan Ramadan, karena belum tentu, saudaraku semua, belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan belum tentu juga kita hidup di Ramadan tahun ini, belum tentu kita mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, yang mana pahala di malam tersebut dilipat gandakan sebanyak 1000 bulan. Oleh karena itu, manfaatkanlah selagi kita masih bisa berbuat amal kebaikan, selagi kita masih merasakan masih ada keinginan untuk berbuat kebaikan, jika sudah terbetik di hati ini, maka langsung lakukanlah. Agar niat kita di hati ini dapat kita salurkan dengan perbuatan yang kita lakukan. Ikhwani wa akhwati uhibbukum fillah. Dan juga berbicara mengenai bulan suci Ramadan, mungkin kita sering mendengar, bukan hanya ana yang menyampaikan, tetapi banyak para asatis, para kiai, guru-guru kita telah menyampaikan. Salah satu hikmah di balik bulan suci Ramadan adalah bagaimana kita merasakan apa yang dialami oleh fakir miskin. Kita berpuasa seharian penuh agar kita merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang gelandangan, menjadi anak jalanan, yang mana mereka tidak diberi makan karena mereka tidak punya kemampuan, tidak punya biaya untuk makan ataupun untuk kebutuhan sehari-hari lainnya. Itulah salah satu hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya hikmah ini dapat berpengaruh terhadap diri kita apabila kita memang betul-betul menjalankan ibadah puasa, niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.